Sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya, mari kita bersama-sama datang ke hadirat Tuhan dan kita minta bimbingan dari Roh-Nya yang kudus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sebagaimana lagu yang kami baru saja nyanyikan, kami percaya dalam setiap situasi dalam kehidupan kami, mujizat-Mu itu pasti nyata. Terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu menolong kami, melindungi kami, menjagai kami, memelihara kami. Kami mengucapkan terima kasih karena pada pagi hari ini, kami boleh bersama-sama hadir di ruang ibadah ini. Terima kasih Engkau mendengarkan puji-pujian kami. Dan kini Tuhan, kami juga mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah pada kami. Kami benar-benar siap mendengarkan firman-Mu, tapi kami juga siap untuk melakukan firman-Mu, memegang firman-Mu dalam kehidupan kami. Urapi kami semua Tuhan, dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya firman-Mu yang diberitakan benar-benar menjadi benih yang subur, yang tumbuh dengan lebat di hati kami, dan berbuah dalam kehidupan kami. Urapi pula hamba-Mu ini, dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya dalam kelemahan hamba, Tuhan sendiri yang menggunakannya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami memohon pimpinan dan hikmat daripada Tuhan. Amin. Shalom saudara-saudara sekalian, pembacaan firman Tuhan yang akan kita baca pada pagi hari ini sebagai landasan pemberitaan firman Tuhan akan saya bacakan dari kitab Ester pasal yang ke-7 ayat pertama hingga ayat yang ke-10. Kitab Ester pasal yang ke-7 ayat pertama hingga ayat yang ke-10. Saya akan membacakannya dari kitab LAI terjemahan yang baru TB2. Oleh karena itu kalau saudara-saudara masih menggunakan TB1, di sana sini ada sedikit perbedaan pengkalimatannya. Kitab Ester pasal yang ke-7, ayat pertama hingga ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Raja datang dengan Haman untuk dijamu oleh Ratu Ester. Pada hari kedua itu, sementara minum anggur, Raja bertanya lagi kepada Ester, "Apakah permintaanmu, Ratu Ester? Niscaya itu akan dikabulkan. Apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan pun itu akan dipenuhi." Jawab Ratu Ester, "Ya Raja, jika hamba mendapat kemurahan hati Raja, dan jika baik pada pandangan Raja, karuniakanlah kepada hamba nyawa hamba. Itulah permintaan hamba. Dan nyawa bangsa hamba, itulah keinginan hamba. Karena kami, hamba serta bangsa hamba, telah dijual untuk dipunahkan, dibunuh, dan dibinasakan. Seandainya kami hanya dijual sebagai budak laki-laki dan perempuan, niscaya hamba akan berdiam diri. Tetapi malapetaka ini tiada taranya di antara bencana yang menimpa raja." Tanya Raja Ahasveros kepada Ratu Ester, "Siapakah orang itu dan di manakah dia yang berniat untuk berbuat demikian?" Jawab Ester, "Penganiaya dan musuh itu ialah Haman, orang jahat ini." Haman pun sangat ketakutan di hadapan raja dan ratu. Bangkitlah raja dengan panas hati dari perjamuan anggur itu, lalu keluar ke taman istana. Tapi Haman masih tinggal untuk memohon demi nyawanya kepada Ratu Ester, karena ia melihat bahwa raja telah memutuskan untuk mendatangkan celaka atasnya. Ketika raja kembali dari taman istana ke ruang perjamuan anggur, Haman berlutut di sisi dipan tempat Ester berbaring. Raja pun bertitah,
Apakah ia juga hendak menggagai ratu di dalam istanaku sendiri? Segera setelah titah raja itu keluar dari mulutnya, mereka menyelubungi muka Haman. Kata Harbona, salah seorang sida-sida yang di hadapan raja, lagi pula tiang yang dibuat Haman untuk Mordekai yang menyelamatkan raja dengan pemberitahuannya itu telah berdiri di dekat rumah Haman, 50 hasta tingginya. Lalu titah raja gantung pada tiang itu. Haman pun digantung pada tiang yang telah disiapkannya untuk Mordekai. Lalu surutlah murka raja. Demikianlah firman Tuhan untuk umat Tuhan, dan berbahagialah kita semua yang bukan saja mendengarkan firman Tuhan, tapi juga yang menyimpan dalam hati kita masing-masing dan melakukan firman itu dalam kehidupan kita. Saudara-saudara sekalian, ketika sebagian anak remaja, pemuda sekarang ini sukanya baca komik manga macam One Piece begitu, maka kalau saya ingat masa remaja saya tuh sukanya baca komik silat dan komik wayang, kayak Mahabharata atau Ramayana gitu. Mahabharata itu memang menjadi komik favorit saya, sampai saya hafal semua dewa-dewa dan tokoh-tokohnya itu. Ini kisah tentang peperangan antara Pandawa yang jumlahnya cuma 5 orang, melawan Kurawa yang jumlahnya itu 100 orang. Nah, kalau dilihat dari jumlahnya, logikanya Pandawa mesti kalah. Bagaimana bisa menang? Cuma 5 orang melawan 100 orang. Tapi toh kenyataannya dalam kisah Mahabharata, Pandawa itulah yang menang. Nah, pertanyaannya kan kemudian kok bisa cuma 5 orang lawan 100 orang, yang 5 ini yang menang? Apakah itu karena keperkasaannya, kehebatannya Pandawa? Oh, siapa yang bisa menahan gempuran gadanya Bima? Atau siapa yang bisa menandingi kesaktian kuku Bima? Sampai Mbah Marijan aja dulu teriak-teriak, rusuh, ya kan? Enggak ada yang bisa menandingi saktinya kuku Bima. Atau siapa yang bisa mengelak dari panahnya Arjuna? Enggak ada juga. Namun betapapun hebatnya Pandawa, mereka toh manusia biasa yang juga punya kelemahan dan keterbatasan. Yudhistira itu atau Semiaji, kita mengenalnya di tanah Jawa, kakak yang paling tua, yang katanya ini adalah orang paling jujur sedunia, sampai kalau jalan pun enggak napak tanah, dia agak melayang gitu ceritanya. Itu pun juga pernah jatuh dalam, oh saya pikir mic saya, bukan ya. Itu pun pernah jatuh dalam dosa judi. Karena kekalahan Semiaji atau Yudhistira dalam meja judi, itulah yang menyebabkan Pandawa kehilangan kerajaan Hastina. Dan bukan cuma itu, Dewi Kunti, ibu kandung mereka sendiri, itu juga nyaris ternodai ketika dipertaruhkan di meja judi dan kalah lagi. Jadi Pandawa ini juga punya kelemahannya. Nah terus gimana? Kok mereka bisa jadi hebatnya bukan main? Nah, seorang kolega dosen yang memang pintar sekali tentang dunia pewayangan semacam ini pernah mengatakan pada saya, Pandawa itu bisa menang itu karena 2 hal. Yang pertama, karena ada kerjasama yang luar biasa antara manusia yang terbatas dengan Allah yang tidak terbatas. Pandawa itu dimanapun juga selalu didampingi oleh Krishna sebagai pangemban dan Semar sebagai pamomong. Nah, Krishna dan Semar ini memang titisan jelmaan dewa. Bedanya yang satu asli dari India, yang satu lagi itu ciptaan kreativitas orang-orang Jawa. Tapi mereka itu dewa. Nah, kalau seandainya tidak ada Krishna sebagai pangemban, maka Pandawa mudah goyah, mudah roboh. Makanya orang-orang Jawa itu kalau nyebut cincin, ini saya senang pakai cincin ake. Orang-orang Jawa kalau menyebutkan cincin ake itu mereka nyebutnya sebagai emban. Karena ya memang kayak emban gitu loh. Pangemban itu sesuatu yang menopang, mendukung sehingga batu akeknya itu enggak goyah, tetap kokoh kuat. Nah, itulah Krishna, fungsinya Krishna. Tapi juga ada Semar. Kalau enggak ada Semar sebagai pamomong,
Ya Pandawa kan kehilangan arah. Makanya si Semar inilah yang selalu menunjukkan pada Pandawa di mana atau kemana arah jalan yang benar. Nah, itu yang pertama. Tapi keberadaan Pangemban dan Pamomong yang ilahi itu juga enggak ada artinya kalau Pandawa sendiri enggak mau bersatu. Nah, itu yang kedua. Yang namanya Pandawa itu dalam kisah Mahabharata, kalau ada satu saja anggotanya yang tidak berada bersama-sama dengan yang lain, maka keseluruhan Pandawa ini menjadi lemah, gampang dikalahkan. Jadi Pandawa 5 itu memang 5-5-nya itu harus berada bersama-sama sebagai satu kesatuan. Baru dengan demikian dia akan kuat. Nah, saudara-saudara, hari ini tema kita adalah Tuhan membalikkan keadaan yang kita dasarkan pada kisah Ester yang sudah sangat terkenal. Ini kisah ketika bangsa Israel ada di bawah kekuasaan Persia. Nah, kalau kita baca Alkitab memang tidak ada cerita yang menunjukkan bangsa Israel dibuang ke Persia atau sekarang ini Iran itu ya yang lagi bergejolak itu. Enggak ada ceritanya. Yang ada adalah kisah pembuangan bangsa Israel ke Babilonia. Ketika kerajaan Israel Selatan dikalahkan oleh kerajaan Babilonia dan orang-orangnya kemudian diangkut ke Babilonia. Itu sekitar tahun 586 sebelum Masehi. Nah, tapi sejarah dunia menunjukkan bahwa pada tahun 539 sebelum Masehi, bangsa Persia atau kerajaan Persia mengalahkan kerajaan Babilonia. Dan disitulah kalau kita baca Yeremia dan seterusnya itu Raja Kores, itu Raja Persia, mengizinkan dan membebaskan bangsa Israel untuk balik kembali ke tanah asalnya di Israel. Sebagian dari mereka memang balik kembali ke Israel. Namun ada juga sebagian yang memilih untuk tetap tinggal dan tidak balik ke Israel. Nah, inilah yang kemudian mendasari kisah Ester yang kita baca tadi. Karena bangsa Israel di sini sekarang kan ada di bawah pemerintahan kerajaan Persia. Nah, di situ diceritakan bahwa Ester meskipun seorang perempuan Yahudi, tapi dia bisa menjadi ratu atau permaisuri dari Raja Ahasveros karena upaya yang dilakukan oleh sepupunya dan yang juga menjadi ayah angkatnya yang namanya Mordekai itu. Dan itu sebabnya Ester bisa menjadi ratu atau permaisuri raja. Dan bahkan menjadi permaisuri kesayangan raja. Nah, cuma ceritanya kemudian berkembang. Muncullah yang namanya Haman. Ini pejabat pemerintah yang memang benci sekali pada Mordekai, ayah angkatnya Ester. Karena Mordekai tidak mau sujud menyembah Haman. Nah, itu sebabnya Haman tersinggung berat dan marah sekali, lalu dia merancangkan rencana jahat untuk membunuh semua orang Yahudi yang ada di seluruh wilayah kerajaan Persia. Nah, disitulah kemudian kita sampai pada perikop yang tadi sudah kita baca, ketika Ester kemudian menemui Raja Ahasveros dan minta supaya dan bahkan membongkar rencana jahat yang dilakukan oleh Haman. Dan kemudian ceritanya kemudian berbalik. Haman yang punya rencana jahat untuk membantai orang-orang Yahudi, malah kemudian rencana jahatnya terbongkar dan dialah yang justru kemudian dihukum mati oleh raja. Nah, itu kisah Ester, saudara-saudara. Cuma sayangnya saudara-saudara, kalau kita bicara tentang Ester, seringkali yang kita bicarakan itu kehebatan dari Ester sebagai seorang perempuan yang berani, yang membela bangsanya, bahwa Ester itu perempuan yang berani mempertaruhkan nyawanya menghadap raja tanpa diundang. Dan dalam undang-undang Persia saat itu mengatakan kalau ada orang yang berani ketemu raja tanpa dipanggil oleh raja, itu kalau raja tidak berkenan, orang itu bisa dihukum mati. Itu undang-undangnya. Dan oleh karena itu ketika Ester datang menghadap raja, wah itu kita mengatakan, wih ini hebat sekali. Seorang perempuan tapi berani menghadapi kematian, mempertaruhkan nyawanya sendiri
untuk membela bangsanya yang sedang dijahati dan disolimi. Itu memang benar. Tapi kalau kita baca kisah Esther dengan seksama, yang menarik, Esther itu enggak pernah tampil seperti Wonder Woman yang bekerja seorang diri dan kemudian membela bangsanya yang begitu heroik. Enggak ada cerita semacam itu. Esther tidak pernah bertindak seorang diri. Di sekeliling Esther ada banyak orang lain yang juga ikut terlibat dalam karya penyelamatan itu. Esther bisa dipakai oleh Tuhan untuk membalikkan keadaan bahkan setelah dia ditegur oleh Mordekai. Kalau kita baca kisah Esther kan ceritanya mula-mula Mordekai itu cerita sama Esther, ini loh ada rencana jahat dari Haman yang akan membunuh semua orang Yahudi. Dan apa responnya Esther? Dia enggak mau ikut terlibat. Karena dia tahu, lah kalau saya menemui raja tanpa diundang, itu bisa saja saya yang akan dihukum mati oleh raja. Oleh karena itu awalnya Esther enggak mau ikut terlibat. Dan itu yang membuat Mordekai marah pada Esther dan menegur dia. Kalau kita baca pasal 4 ayat 13 dan 14, Mordekai mengatakan, jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau di antara semua orang Yahudi yang akan terluput. Sebab jika engkau berdiam diri saja, pada saat ini pertolongan dan kelepasan bagi bangsa orang Yahudi, bagi orang Yahudi akan muncul dari pihak lain. Tetapi engkau dan kaum keluargamu akan binasa. Itulah teguran Mordekai. Nah baru setelah ditegur sama Mordekai, maka Esther lalu memutuskan untuk mau menemui raja. Tapi itu juga belum selesai ceritanya. Meskipun Mordekai sudah menegur Esther dan Esther sudah bertobat, namun dia tetap enggak berani ketemu raja seorang diri. Dan itu sebabnya dia kemudian mengatakan kepada Mordekai di pasal 4 ayat 16, pergilah kumpulkan semua orang Yahudi yang ada di Susan dan berpuasalah untuk aku. Jangan makan dan janganlah minum selama 3 hari, siang dan malam. Aku serta dayang-dayangku juga akan berpuasa demikian. Kemudian aku akan masuk menghadap raja meskipun berlawanan dengan undang-undang. Dan dia melanjutkan, kalau aku harus mati, maka biarlah aku mati. Setelah semua ikut terlibat, baru Esther punya keberanian untuk menghadap kepada raja. Jadi keselamatan bangsa Yahudi ketika keadaan yang sulit itu dibalik, itu bukan hasil kerja satu orang saja. Meskipun dia adalah seorang Esther. Bukan karena itu, tapi karena kerjasama semua orang yang ikut terlibat dalam karya penyelamatan itu. Sama seperti Pandawa itu tadi loh. Pandawa itu gak bisa dikalahkan selama semuanya bersatu. Kalau ada satu saja yang gak mau ikut terlibat, gak mau bersama dengan yang lain, maka semuanya menjadi lemah dan mudah dirobohkan, mudah dikalahkan. Nah saudara-saudara, saat ini sebagai bangsa Indonesia, kita juga menghadapi situasi dan keadaan sulit sama seperti yang dihadapi oleh bangsa Yahudi di zaman Esther. Nilai rupiah merosot terus, ya kan? Ya akhir-akhir ini ada sedikit penguatan, tapi nggak ada satu orang pun di Indonesia ini yang bisa dan berani jamin bahwa nilai rupiah kita akan kembali terangkat terus. Saham perusahaan-perusahaan Indonesia sekarang ini kan harganya sudah terjun bebas, kayak barang obralan yang harganya murahnya bukan main. Harga BBM juga sudah naik. Awalnya cuma yang mahal-mahal itu, tapi sekarang Pertamax pun juga ikut-ikutan naik. Dan siapa tahu sebentar lagi Pertalite pun juga ikut-ikutan naik. Dan karena BBM-nya naik, maka harga sembako dan barang-barang kebutuhan pokok lainnya juga ikut-ikutan naik. Benar, kita enggak beli telur atau beli cabai di pasar Bitingan dengan dolar, iya. Ya. Tapi harga yang naik ini kan bikin hidup kita juga tambah susah. Malah beberapa minggu terakhir ini kesusahan kita tambah lagi. Saya enggak tahu yang terjadi di Kudus, tapi di Jogja itu tiap hari ada giliran pemadaman.
Jadi listriknya pun sekarang biarpet. Di perumahan saya itu tiap hari mesti 3 jam itu, dah lampunya mati, giliran. Kemarin malah 2 kali mati, pagi 3 jam, sore 3 jam lagi. Bayangin, ya kan? Itu keadaan yang sudah kita hadapi. Nah, dalam situasi sulit semacam ini, kisah Ester mengingatkan kita betapa pentingnya kita ini untuk bersatu padu, membalikkan keadaan. Kita memang butuh Tuhan untuk menolong kita membalikkan keadaan sulit. Betul. Tapi yang kita butuhkan itu bukan cuma Tuhan. Yang kita butuhkan itu juga saudara-saudara semua ini loh. Untuk bersatu padu, bekerja sama untuk membalikkan keadaan. Pada saat Gunung Merapi meletus pada tahun 2010 dulu, yang besar sekali letusannya, MDS itu datang ke GKM Jogja, lalu minta kami GKM Jogja menyediakan 3.000 nasi bungkus setiap hari untuk diberikan pada pengungsi yang jadi korban erupsi Gunung Merapi. Istri saya yang saat itu jadi gembala jemaat sudah bingung dan bingung saja. Dia tanya, lah gimana bisa? Lah GKM Jogja itu kan GKMI kecil, total jumlah kami induk plus cabang kalau dijumlahkan semua, itu enggak sampai 150 orang. Bukan cuma jumlahnya kecil, orang-orangnya juga sekeng ya, karena sebagian besar dari kami itu mayoritasnya itu dari kelas menengah ke bawah. Bahkan juga ada orang-orang yang betul-betul ada di bawah standar kemiskinan. Lah bagaimana gereja yang kecil dan sekeng semacam ini disuruh menyediakan 3.000 nasi bungkus setiap hari di zaman sebelum ada MBG. Lah gimana caranya? Ya di istri saya cuma bingung. Tapi saat itu saya menyemangati, enggak apa-apa, pasti bisa. Tapi saya katakan dengan satu syarat, semua anggota jemaat harus ikut terlibat. Nah itu baru bisa. Nah lalu kemudian kita kumpulkan, kita bicarakan sama-sama dan semuanya setuju. Baik Bu, ikut terlibat kita. Oke. Lalu kita ubah gereja menjadi dapur umum. Ibu-ibu dari pusat dan juga yang dari cabang Pundong itu giliran untuk masak. Bapak-bapaknya juga sama, giliran ikut bantu ngerajang, brambang, motong sayur, motong daging, kadang-kadang ikut ngicipi. Nah, bapak-bapak kan senangnya begitu itu, ya kan? Ikut bantu tapi ya sambil icip-icip gitu ya. Yang pemuda dan remaja juga ikut bantu semua. Semuanya bergerak. Dan akhirnya pelayanan semacam itu bisa dilakukan, bisa terjadi. Karena semuanya ikut terlibat. Tidak hanya 1 atau 2 orang. Bahkan ada cerita yang lucu. Di tengah-tengah program itu yang berjalan selama beberapa minggu, bulan malah. Suatu ketika ibu-ibu komplain ke saya, mengatakan laporan pada saya, Pak, ini stok ikan terinya hari ini gak cukup buat ngasih makan 3.000 nasi bungkus. Dan saya katakan, loh kok bingung, Gusti Yesus itu loh, cuma punya ikan 2 ekor, gitu. Itu aja cukup buat ngasih makan lebih dari 5.000 orang. Loh kok khawatir, gak apa-apa, jalan terus. Jalanlah mereka dan puji Tuhan. Hari itu 3.000 nasi bungkus pakai teri semua. Tidak ada yang dikurangi porsinya. Sampai si ibu yang lapor pada saya itu memberikan kesaksian di dalam sebuah ibadah di GKMI Cabang Pundong. Dia mengatakan bahwa saat itu dia takutnya bukan main karena kalau menurut perhitungannya dia, menurut penerawangannya, terinya itu enggak cukup gitu kan, untuk 3.000. Tapi dia mengatakan, tapi saat itu Pak Paulus menyemangati saya untuk tidak perlu khawatir, berserah pada Tuhan dan mujizat itu nyata. Ya, akhirnya bisa tercapai. Nah, enggak taunya pada saat itu ada seorang wartawati Kompas yang ikut hadir dalam ibadah dan malah ceritanya ditulis di harian Kompas tentang peristiwa mujizat itu. Nah, itu saudara-saudara, kalau semuanya bersatu bersama-sama ya pasti bisa gitu. Demikian pula pada zaman pandemi COVID yang lalu. Sama, gereja kami gereja kecil, tapi banyak sekali lansia
yang sangat-sangat beresiko kalau mereka harus keluar ke pasar untuk cari makan. Demikian pula gereja kami, banyak anggota jemaat itu yang masih mahasiswa yang pada saat itu kiriman uang dari orang tuanya tiba-tiba berhenti. Nggak bisa makan mereka. Tapi ya kembali, kami ajak semua ikut terlibat. Ayo kita gotong royong, masak makanan sendiri, makanan-makanan kering. Kita belanja sembako dan 2 minggu sekali kami edarkan sembako dan makanan-makanan kering hasil masakan sendiri itu untuk dibagikan ke lebih dari 200 orang di induk maupun di cabang dan masyarakat yang tinggal di sekitar gereja. Bisa terjadi selama hampir 6 bulan lamanya ketika kita harus betul-betul lockdown. Masih banyak kisah lain yang bisa saya ceritakan. Yang ingin saya garis bawahi adalah bahwa Tuhan pasti bisa membalikkan keadaan. Bahkan keadaan sulit sekalipun juga. Asalkan yang pertama kita bersedia dipakai oleh Tuhan untuk berbagi berkat dengan yang lain. Dan yang kedua, asalkan kita semua bersedia bekerja sama, bersatu padu, bukannya udrek-udrekan sendiri, tapi bersama-sama kita untuk membalikkan keadaan. Suatu hari ada seorang anggota jemaat yang telepon saya. Kok dalam situasi ekonomi yang sulit seperti ini, enaknya uangku ini disimpan dalam bentuk apa ya? Deposito, emas, atau saham? Wah, saya tuh sampai mikir, itu loh hebatnya pendeta, kan diminta serba bisa. Kalau ada suami selingkuh, laporannya juga pada pendeta, gimana nih kok untuk menghadapi? Ya kan? Tapi juga sama, ada anggota jemaat punya uang lebih, mau investasi, hubunginya pendeta, ya kan? Dianggap pendetanya itu jago investasi. Lah kalau saya itu jago investasi, sudah dari dulu saya kaya, ya kan? Tapi buktinya kan ya enggak. Gitu. Tapi saat itu saya langsung mengatakan enggak. Ya, kalau kamu punya uang lebih, maka kalau kamu minta saran saya adalah belanjakan uangmu. Loh kok gitu kok? Lah iya. Lah kalau semua orang dalam situasi sulit, ekonomi sulit semacam ini, kalau semua orang yang punya duit lebih, mikirnya itu cuma selamatnya sendiri, lalu kemudian menyimpan supaya bisa dapat cuan, nah lalu akhirnya saya katakan nanti kita semua mati bareng, pasti. Gak mungkin enggak. Nah oleh karena itu kita harus berbagi. Satu pelajaran penting yang kita dapatkan pada masa pandemi COVID yang lalu adalah bahwa tidak ada satu orang pun yang aman sampai semua orang aman. Itu pelajaran yang kita pelajari. Loh kita tuh meskipun sudah divaksin saat itu, tapi kalau tetangga kita, teman kerja di kantor, teman gereja belum divaksin, ya sama aja bohong. Pasti kita juga bisa ketularan. Itulah yang kita pelajari dari COVID. Jadi selama ya tidak seorang pun ya yang bisa aman, yang bisa selamat sampai semua orang itu selamat dan aman. Itu yang harus kita ingat-ingat. Dan justru ketika kita mengalami situasi sulit semacam ini, kita perlu mengingat teguran Mordekai pada Esther. Jangan anggap cuma kamu yang bisa selamat. Kalau kamu tidak mau ikut terlibat, maka kamu dan keluargamu itu nanti yang akan dibunuh oleh Haman. Dan itu harus kita ingat bersama-sama. Tidak bisa kita kerja seorang diri, kita harus bersama-sama. Kita perlu bersama-sama hemat pengeluaran kita. Hemat pakai listrik, lampu, AC, TV, kalau nggak dipakai matikan, termasuk di dalam gereja. Ya sebenarnya juga nggak perlu pakai soklay yang lampu terang yang panasnya bukan main begini. Ya. Nggak habis-ngabisin listrik, ya kan? Nggak habis-ngabisin duit, ya. Dry ice-nya tadi juga saya lihat nyembur terus gitu ya. Tapi saya enggak tahu kenapa ketika saya khotbah kok enggak nyembur. Kita perlu berhemat. Kita perlu berhemat BBM. Kalau mau naik mobil sendiri atau mobil gereja, pikir dulu, rencanakan dulu. Jangan wirawiri kayak setrikaan dan ngabis-ngabisin bensin. Kalau ada grup WA gereja, pakailah itu untuk menjajakan makanan atau camilan atau minuman yang kita buat, barang-barang yang kita hasilkan. Dan teman-teman yang punya uang, belanjalah dari saudara-saudara kita sendiri. Prinsip keberlanjutan ekonomi yang paling utama adalah demikian. Semakin banyak uang yang kita belanjakan di tingkat lokal,
maka semakin kuat jugalah ekonomi kita di lokal itu. Sehingga kita semua bisa sama-sama selamat. Enggak cuma satu atau dua orang saja yang selamat. Semuanya bisa sama-sama selamat dan kesejahteraannya juga bisa berlangsung lama. Kalau semakin banyak uang yang kita belanjakan di tingkat lokal. Jadi jangan terus-terusan belanja dari tempat-tempat yang jauh. Mujizat Yesus untuk memberi makan lebih dari 5.000 orang itu terjadi dan dimulai bukan ketika Yesus memberkati roti dan ikannya, tapi mujizat Yesus itu dimulai ketika ada seorang anak kecil yang bersedia berbagi roti dan ikannya meskipun cuma sedikit. Nah itu prinsipnya saudara-saudara. Pada saat Yesus memulai pelayanannya, dia juga memulai dengan merekrut murid-muridnya. Apakah Yesus kurang kuasa untuk menghadirkan kerajaan Allah di bumi seorang diri? Punya. Yesus punya lebih dari kuasa, cukup. Tapi Yesus sengaja merekrut murid-murid terlebih dahulu. Karena Yesus ingin semua muridnya ini ada dalam satu komunitas orang percaya yang bersama-sama dengan dia bekerja sama menghadirkan kerajaan Allah di bumi. Kita tuh bisa belajar dari sumpit untuk memahami firman Tuhan hari ini. Yang namanya sumpit itu saudara-saudara bisa bekerja hanya kalau ada dua hal. Yang pertama, sumpit itu bisa bekerja kalau ada tangan yang memegang dan menggerakkan sumpit ini. Kalau enggak ada tangan ini, maka sumpitnya enggak bisa bekerja. Dan tangan ini harus selalu memegang sumpit setiap waktu, sepanjang waktu. Enggak bisa, cuma di awal atau di akhir. Kalau kita tangannya cuma bekerja di awal dan di akhir, itu bukan sumpit, itu Yosua. Di awal kita pegang, disulut, setelah itu ditinggal, udah dia bisa bekerja sendiri, nanti di akhir baru kemudian dikukuti lagi. Ya kan? Tapi sumpit nggak bisa, saudara tinggal ya nggak bisa bekerja. Tangannya itu harus selalu memegang. Nah seperti itu juga lah peran Tuhan dalam kehidupan kita. Sebagai pangemban dan pamomong kita yang selalu memegang tangan kita, memegang diri kita. Supaya kita tuh bisa bekerja. Tapi yang kedua, yang namanya sumpit itu juga hanya bisa bekerja kalau ada dua. Kalau cuma satu, itu tusuk sate, ya kan? Bukan sumpit. Itu sumpit itu harus ada dua untuk bisa bekerja. Nah sama juga seperti yang tadi sudah saya katakan. Kita semua harus bekerja sama, bersatu padu. Baru dengan demikian Tuhan bisa membalikkan keadaan. Bahkan keadaan sulit sekalipun juga melalui kita. Asalkan kita mau dipegang oleh Tuhan, yang pertama. Yang kedua, kita memang mau bekerja sama dengan saudara-saudara kita yang lain. Tidak cari selamatnya sendiri-sendiri. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, firman-Mu sudah mengingatkan kami Tuhan, bahwa dalam keadaan sulit seperti yang kami hadapi saat ini di negara kami butuh Tuhan. Kami butuh diri-Mu untuk memegang kami setiap saat, mengarahkan kami supaya jalan kami tidak melenceng ke sana kemari. Untuk selalu memegang teguh kami supaya iman kami tidak goyah. Tolong Tuhan, jagai dan pelihara kami semua. Tapi firman-Mu juga mengingatkan kami ya Bapa, bahwa justru untuk bisa membalikkan keadaan sulit yang kami hadapi, kami harus bersatu padu dengan saudara-saudara kami yang lain. Tidak mencari selamat diri sendiri. Tolong kami juga ya Bapa, berkati gereja-Mu ini, supaya kami semua bisa bersatu padu untuk bisa selamat bersama-sama dan membalikkan keadaan sulit ini juga bersama-sama. Terima kasih Bapak untuk semuanya ini. Kami serahkan kehidupan kami, keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, semuanya kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya. Amin.